Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita masih bisa merasakan keindahan dan keberkahan bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini. Banyak saudara-saudara kita yang ingin hidup pada tahun ini, yang ingin sampai pada bulan suci Ramadan ini. Tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Iza ja ajalhum, apabila telah sampai ajal, la yasta'iruna sa'an wa la yastaqdimun, tidak dapat dimajukan walaupun sesaat, dan tidak pula dapat dimundurkan walaupun sesaat. Kemudian salat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas salah satu dalam kesempatan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang akan menempa kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Terdapat banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan predikat takwa tersebut. Salah satu langkah yang dapat kita tempuh adalah berusaha untuk tidak termasuk pada golongan-golongan orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Merugi karena tidak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Bahkan kebanyakan hanya mendapatkan dosa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Orang yang merugi di bulan suci Ramadan, golongan pertama yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang berpuasa namun meninggalkan salat 5 waktu yang wajib. Sebagian ulama menjelaskan bahwa meninggalkan salat wajib yang 5 waktu hukumnya adalah kafir, berdasarkan kebanyakan dalil yang ada, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajulin wa baina syarki wal kufri tarakus shalah." Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh dari Buraidah bin Al-Husain Al-Islami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan salat wajib merupakan salah satu dari sekian banyak dosa-dosa besar, serta termasuk dosa besar yang dapat menyebabkan pelakunya terjerumus pada kekafiran dan kesyirikan. Dengan demikian, orang yang meninggalkan salat tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "As-salawatul khamsi al-jum'atu ila al-jum'at wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna iza tinibat al-kabair." Salat 5 waktu dari salat Jumat ke salat Jumat yang lain, dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lain adalah penghapus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut selama tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim At-Tirmizi. Mereka yang meninggalkan salat 5 waktu terhalang dari keutamaan tersebut karena meninggalkannya termasuk dosa besar.
Sedangkan menjauhi dosa besar adalah syarat mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Para ulama juga menjelaskan bahwa dosa besar tidak akan diampuni melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan kedua yang sangat merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang telah diwajibkan untuk berpuasa, namun mereka tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan disengaja dan tanpa uzur syar'i. Golongan ini mendapatkan ancaman sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang yang datang dan memegang pangkal lenganku dan membawaku ke sebuah gunung yang tinggi. Seraya berkata, naiklah. Aku berkata, aku tidak bisa. Keduanya berkata lagi, kami akan memberi kemudahan kepadamu. Lalu aku pun naik. Sampai ke pertengahan tiba-tiba terdengar suara keras. Aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu suara teriakan penghuni neraka. Kemudian mereka membawa aku mendaki lagi. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang digantung dengan urat belakang mereka. Dari pinggiran mulutnya mengeluarkan darah. Aku bertanya, siapakah mereka? Dijawab, mereka adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sebelum tiba waktunya. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan sebelum tiba waktunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaz zakah wa hajjatul baiti wa shaumi Ramadan." Islam didirikan di atas 5 dasar yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Dan umat telah sepakat tentang kewajiban puasa bulan Ramadan, dan ia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang telah diketahui dari agama secara pasti. Barang siapa yang mengingkari akan kewajibannya, maka ia telah kafir atau keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang merugi selanjutnya adalah mereka yang mengerjakan dosa-dosa besar. Sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan di atas, bahwa mereka yang mengerjakan dosa-dosa besar terhalangi dari keutamaan dihapuskannya seluruh dosa-dosa kecil dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, terkecuali dengan bertaubat nasuha dari berbagai dosa besar. Ma'asyiral muslimin jemaat rahimakumullah. Golongan berikutnya yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan orang yang bodoh, termasuk caci maki dan berkelahi, serta menyenangi perbuatan sia-sia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minuman pada puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang terakhir adalah mereka yang menjauhi berbagai hal yang dimakruhkan di bulan Ramadan, namun tidak mengerjakan hal-hal yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Mereka ini tidak perhatian dalam menjalankan salat malam di bulan Ramadan, tidak membacakan Al-Quran, tidak banyak bersedekah, serta tidak beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dengan meninggalkan berbagai amalan sunnah yang sangat dianjurkan ini,
golongan ini telah menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah berikan kepada umatnya untuk mendapatkan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah berbagai golongan yang merugi di bulan suci Ramadan menurut tingkatannya. Ada yang kerugiannya begitu besar sampai-sampai tidak mendapatkan apapun di bulan Ramadan, bahkan hanya mendapatkan dosa. Hingga golongan mendapatkan kerugian yang sedikit sehingga mengurangi pahala yang didapatkan di bulan Ramadan. Adapun kita yang hadir saat ini hendaklah tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini dan senantiasa mewaspadai hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian pada amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Dengan demikian, semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa predikat takwa dan berbagai pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Semoga Ramadan di tahun ini lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sehingga Ramadan ini berlalu dan kita meraih ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.